Shalom teman-teman, aku Keja dari Komisi Remaja ingin mengajak kalian untuk join PA Remaja yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2021 jam 7 malam yang akan dibawakan oleh Mas David dengan tema Jangan Takut Melalui Zoom. Tuhan memberkati. Di masa pandemi COVID-19, para orang tua mesti berjuang lebih ekstra untuk keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak. Hasil survei nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak-anak mendapatkan kekerasan fisik selama pandemi COVID-19. Anda sering marah kepada anak. Anak Anda ngegas terus. Disuruh ambil bawang, yang diambil gawang. Disuruh belajar tentang entok, malah main TikTok. Itu kan keluh kesah Anda? Tenang, Anda tidak sendiri. Ayo curhat bersama kami di webinar Komisi Anak GKJ Bekasi Timur tanggal 9 Agustus bersama Yayasan Eureka. Mari bersama membuat Heart Connection dengan anak. Kepercayaan terbangun, niscaya masalah lenyap. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera. Shalom, dalam rangka persiapan webinar untuk orang tua Jemaat Komisi Anak GKJ Bekasi Timur, kami panitia membuat pre-webinar survei. Kami mohon Bapak Ibu orang tua Jemaat Komisi Anak bersedia mengisinya dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Majelis GKJ Bekasi Timur mengucapkan selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di kelompok masing-masing. Berikut ini kami sampaikan beberapa pokok intisari warta gereja. Yang pertama, lelayu. Telah kembali ke dalam kemuliaan kasih Bapa di sorga. Bapak Heri Utomo, adik Ibu Sri Murtini, kelompok Perumnas 3, dalam usia 65 tahun di Jakarta, pada hari Selasa 13 Juli 2021, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 13 Juli 2021 di TPU Malaka 1. Bapak Joko Sudarwanto, ayahanda Bapak Joko Wiratmono, kelompok Cikarang, dalam usia 75 tahun di Titian Kencana, Bekasi, pada hari Rabu 21 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 21 Juli 2021 di TPU Padurenan,
Bekasi. Ibu Tuni, ibunda dari Ibu Hani, kelompok Cikarang, dalam usia 66 tahun, di Rumah Sakit Pasar Rebo pada hari Senin 19 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 20 Juli 2021 di Cisalak. Segenap majelis dan jemaat turut berduka cita dan mendoakan kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai segenap keluarga. Yang kedua, atestasi. Majelis telah menerima surat kepindahan, kewargaan, atestasi, dan titipan warga ke GKJ Bekasi Timur sebagai berikut. Ibu Rita Astuti Ningsih dan anak Yusa Enggar Sayogya, atestasi dari GKP Immanuel Kerawang, bertempat tinggal di Tambun, masuk jemaat kelompok Tambun. Bagi Bapak Suparyanto dan anak Johan Langgeng Sayogya, atestasi dari GKJ Jakarta. Bertempat tinggal di Tambun, masuk jemaat kelompok Tambun. Saudari Anindita anak Bi Pawitri, titipan warga dari GKJ Sidomulyo Sragen, bertempat tinggal di Kerawang, masuk jemaat kelompok Kerawang. Bapak Wisnu Broto, titipan warga dari GKJ Gantiwarno Klaten, bertempat tinggal di Cikarang, masuk jemaat kelompok Cikarang. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bersekutu, beribadah, dan melayani di GKJ Bekasi Timur. Mohon dukungan segenap jemaat. Yang ketiga, informasi bulan kebangsaan. Bapak Ibu jemaat GKJ Bekasi Timur, majelis dan panitia bulan kebangsaan mengajak kita bersama menghayati dan meramaikan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan dengan mengikuti berbagai kegiatan yang sudah disiapkan. Kegiatan webinar kebangsaan sampai lomba-lomba sudah disiapkan panitia dan dapat diikuti oleh jemaat dari mulai jemaat dewasa sampai jemaat anak. Informasi lengkap dapat dibaca di Warta Gereja. Mohon dukungan segenap jemaat. Yang keempat, informasi dana talangan. Puji syukur pada Tuhan, berkat dukungan segenap jemaat, majelis menyampaikan informasi bahwa gereja telah melaksanakan pengembalian dana talangan ke beberapa jemaat. Untuk itu, majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mendukung pengembangan gereja melalui dana talangan. Namun, disampaikan juga masih ada dana talangan yang harus diselesaikan. Untuk itu, majelis tetap memohon bantuan dan dukungan jemaat untuk melunasi dana talangan tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang kelima, doa bersama. Komisi Perkunjungan dan Doa kembali mengajak jemaat untuk hadir dalam doa bersama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Juli 2021 pukul 19.00 sampai pukul 19.30 WIB secara daring. Link doa akan dikirimkan di grup kelompok. Kiranya mohon dukungan segenap jemaat. Yang keenam, webinar orang tua anak. Bapak Ibu orang tua jemaat Komisi Anak GKJ Bekasi Timur dalam rangka persiapan webinar untuk orang tua jemaat anak
kami menyebarkan kuesioner untuk menjadi dasar dalam menyampaikan materi dari narasumber. Mohon bantuan Bapak Ibu orang tua berkenan mengisi kuesioner tersebut. Link kuesioner dikirimkan ke WA grup kelompok masing-masing. Tuhan memberkati. Untuk informasi dan pokok perwartaan lainnya, mohon Bapak Ibu Saudara membacanya sendiri pada lembar Warta Gereja. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa pada ibadah Minggu 25 Juli 2021 yang dilaksanakan secara online di rumah bersama keluarga masing-masing. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan, anugerah, dan damai sejahtera Tuhan, serta diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada ibadah minggu ini, kita akan merenungkan tema melayani semata-mata bagi kemuliaan Allah. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Johan Kristantara. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Allah kita adalah Sang Pemelihara yang senantiasa membimbing perjalanan umat milik-Nya. Di dalam syukur atas anugerah dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, di sepanjang waktu yang telah kita jalani, marilah saudaraku ibadah pada hari Minggu ini kita awali dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanyalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur atas kasih dan berkat-Nya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat bertumbuh dalam iman yang benar di dalam Kristus dan turut menjalani panggilan-Nya sebagai umat milik-Nya. Tema ibadah yang akan kita hayati adalah melayani semata-mata bagi kemuliaan Allah. Mari kita membuka hati kita untuk dipimpin Tuhan, agar dapat bertumbuh dan menghasilkan buah pelayanan bagi kemuliaan-Nya. Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur dan kesetiaan kita kepada Allah, Sang Sumber Kehidupan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dalam menjalankan hukum kasih-Nya, maka haruslah kita meneladaninya dalam melakukan hukum kasih, seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita menghayati dan menerapkan firman Tuhan perihal hukum kasih, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita menyadari bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih itu secara benar, bahkan masih sering melanggarnya. Cinta kasih seringkali menjadi sebuah slogan dan kata yang belum mewujud secara nyata. Untuk itu marilah dengan kesungguhan, ketulusan, dan kerendahan hati, kita mengakui dan memohon pengampunan atas pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan doa pribadi. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan, bimbinglah kami agar kami mampu menyatakan kasih-Mu dan menyatakan hadir-Mu melalui hidup kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunan Allah sungguh nyata jikalau kita sungguh-sungguh memohon pengampunan kepada-Nya dan berusaha untuk dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya.
Kini terimalah berita anugerah dari Allah, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat yang ke-18, yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah baki misi kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengan suara menghimbau, hai kembali padaku. Dengan suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengan suara menghimbau, dengan suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Sahabat-sahabat terkasih, kini kita akan memasuki pelayanan Sabda Allah. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, pemimpin dan pemelihara kehidupan, kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu atas pimpinan dan pertolongan, bahkan berkat Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Engkau telah menuntun kami di dalam hari-hari yang telah kami lewati, dan kami merasakan sungguh pertolongan Tuhan dan pimpinan-Mu. Mengawali pekan yang baru ini ya Allah, kami akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau mengaruniakan sabda-Mu yang kudus bagi kami, mengaruniakan hikmat-Mu bagi kami, memimpin kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami boleh membaca firman Tuhan, memahaminya, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyambut firman-Mu di dalam syukur dan sukacita, hanya dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang sejati. Amin. Bapak Ibu, bacaan pertama diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua keturunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu
oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hati kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian kesaksian Injil Yohanes. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut."
Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Sahabat-sahabat terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bapak, Ibu terkasih, ada satu kidung rohani yang sangat saya sukai sejak dulu. Kidung ini berjudul Pujian Sejati, dan bagian referennya seperti ini. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Bapak, Ibu, Saudara pasti juga tahu nyanyian itu. Kenapa saya suka nyanyian itu, Saudara? Karena nyanyian itu menggugah hati saya untuk menyadari bahwa memuji Tuhan, bahwa memuliakan Tuhan sesungguhnya tidak terbatas pada mulut kita, tidak terbatas pada nyanyian yang kita lantunkan kepada Tuhan. Ya, kalau dipikir-pikir, kalau memuji Tuhan hanya dengan nyanyian, lantas bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kesulitan untuk bernyanyi? Orang-orang yang buta nada, orang-orang yang mengalami kesulitan bicara, atau orang-orang yang memang bisu. Karena itulah saya sangat menyukai lagu ini, karena lagu ini bicara bahwa memuliakan dan memuji Tuhan bisa dengan berbagai cara. Namun yang paling utama, kita memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan, melalui kehidupan kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, disitulah persisnya kita memuliakan Tuhan. Dan kita tahu bahwa melakukan firman Tuhan berarti melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang utama adalah satu, yaitu agar kita mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Nah, sahabat-sahabat terkasih, ada satu tokoh bapak gereja yang bernama Irenaeus yang melontarkan satu ajaran yang saya kira sangat dikenal sampai dengan saat ini. Kalimat beliau itu berbunyi, Gloria Dei vivens homo. Gloria berarti kemuliaan, Dei atau Deo berarti Allah, vivens berarti hidup, sedangkan homo berarti manusia. Nah, saudara, Gloria Dei vivens homo kalau diterjemahkan secara harfiah berarti kemuliaan Allah, yaitu ketika manusia hidup. Dan bukan sekedar hidup tentu saja, tetapi manusia yang bisa hidup dengan penuh, hidup dengan semestinya, hidup dalam kecukupan, hidup dengan martabatnya yang penuh sebagaimana manusia. Sehingga dengan demikian yang Irenaeus hendak ajarkan adalah kemuliaan bagi Allah adalah ketika umat manusia dapat menjalani kehidupan di atas dunia ini dengan sewajar-wajarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh-penuhnya, yaitu di dalam keadilan,
kesejahteraan, dan sukacita, serta damai sejahtera. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita membaca dalam kitab Injil ada 2 mujizat yang Yesus lakukan, yaitu mujizat memberi makan 5.000 orang lebih. Alkitab hanya menulis 5.000 orang laki-laki, kemungkinan besar lebih dari itu. Dan juga mujizat Yesus yang menjumpai muridnya di dalam perahu di tengah-tengah danau Tiberias dengan berjalan di atas air. Saudara-saudara, kedua mujizat itu dilakukan oleh Yesus sebenarnya bukan sekedar untuk menunjukkan kuasanya, bukan untuk pamer kekuasaan, bukan untuk show of force, bukan untuk menunjukkan dirinya sebagai orang yang berkuasa, seorang utusan Allah, seorang Mesias. Bukan itu yang Yesus inginkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat mujizat-mujizat Yesus dalam keseluruhan keempat Injil, maka kita melihat bahwa seringkali mujizat-mujizat Yesus itu ia lakukan tiada lain oleh karena belas kasih-Nya kepada sesama. Oleh karena ia melihat penderitaan sesamanya, karena ia melihat kelemahan dan kekurangan sesamanya, dan karena itu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Sebagaimana pada bacaan hari ini dalam kitab Injil Yohanes, kita melihat Yesus yang melihat orang-orang yang berbondong-bondong begitu banyak mengikuti Dia. Dan Yesus tahu mereka lelah dan mereka kelaparan. Dan Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong mereka. Dan ia pun minta bantuan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara terkasih, singkat cerita ketika mujizat memberi makan 5.000 orang lebih itu dengan 5 roti dan 2 ikan itu dilakukan oleh Yesus, maka sesungguhnya tiada lain Yesus ingin memanusiakan sesamanya. Yesus ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, agar orang-orang itu tidak kelaparan, agar orang-orang itu tidak menjadi lemas, agar orang-orang itu bisa tetap menjalani hidupnya dengan baik. Karena itulah Yesus memberi makan mereka. Jadi memberi makan 5.000 orang, saudara, bukan mujizat yang sekedar untuk menunjukkan kuasa. Tapi mujizat ini Yesus lakukan untuk memanusiakan sesamanya. Untuk memuliakan Allah melalui apa yang ia lakukan bagi sesamanya. Begitu juga ketika Yesus menolong para murid di tengah-tengah danau, ketika mereka sejenak ditinggalkan oleh Yesus yang menyepi seorang diri ke atas gunung, kemudian Yesus seorang diri di sana, dan murid-muridnya memutuskan untuk menyeberang ke Kapernaum, melintasi danau Tiberias dengan perahu. Ketika mereka ada di tengah-tengah danau, sudah 2-3 mil jauhnya, dan mereka tidak bersama-sama dengan Yesus, maka kondisi mereka pun, mereka merasa kesepian, mereka merasa bingung, mereka merasa kekurangan karena sang guru tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus mengetahui apa yang menjadi kegelisahan mereka. Yesus mengerti apa yang menjadi kegundahan hati mereka. Dan karena itulah Yesus datang menyusul mereka, bahkan menolong mereka menyeberangi danau itu. Sekali lagi, ini dilakukan oleh Yesus bukan untuk sekedar menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah. Bukan untuk show kekuatan. Bukan untuk menunjukkan bahwa dia hebat dan bisa melakukan mujizat. Tapi untuk menolong para muridnya yang pada saat itu di dalam kebingungan, kegalauan karena mereka tidak bersama-sama dengan sang guru. Yesus mengobati kegalauan mereka dengan hadir di tengah-tengah mereka. Sahabat-sahabat terkasih, kedua mujizat ini memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang Yesus lakukan dengan memanusiakan sesamanya, memanusiakan 5.000 orang yang berbondong-bondong mengikutinya, memanusiakan murid-muridnya yang di dalam kegelisahan dan kebingungan, sesungguhnya adalah cara Yesus untuk memuliakan Allah Bapanya. Roh Kudus menggerakkan Yesus untuk melakukan karyanya itu. Sahabat-sahabat terkasih, Roh Kudus yang menggerakkan Yesus itu pula sesungguhnya yang juga menggerakkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bergiat melakukan karya kasih bagi sesama.
Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita itulah yang diungkapkan dalam ayat 14-21 yang kita baca tadi pada Efesus pasal 3 yang oleh LAI diberi judul Doa Paulus, atau sebenarnya bagus juga kalau diberi judul Pengharapan Paulus kepada jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dengarkan ayat 20 ini, saudara. Bagi dialah, artinya bagi Allah lah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, perhatikan pada ayat 20, Paulus mengungkapkan bahwa kuasa Allah pada bagian akhir ayat 20 ya, Paulus mengatakan kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa apa? Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi sesungguhnya saudara, kalau saudara dan saya melayani sesama, itu bukan karena kemampuan kita, melainkan karena kuasa yang diberikan oleh Allah, melainkan karena kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Namun perhatikan saudara, pada bagian awal dari ayat 20 ini, bagi dialah, artinya bagi Allah lah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Artinya, segala kuasa yang bekerja dalam kita, segala kuasa yang memampukan kita untuk melakukan karya kasih itu, segala kuasa Roh Kudus yang memampukan kita berbuat sesuatu bagi sesama, itu semua ditujukan tiada lain bagi Dia. Jadi saudara-saudara terkasih, pada hari ini saya ingin mengingatkan bagi kita semua bahwa segala pelayanan yang kita lakukan bagi sesama, entah itu di rumah, di gereja, di kantor, di sekolah, di masyarakat, dimanapun, itu semua sesungguhnya tiada lain dan tiada bukan hanyalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan karenanya, mari kita melihat apa saja ciri-ciri atau karakter dari pelayanan yang sejati. Karakter dari pelayanan yang benar-benar semata-mata ingin memuliakan Tuhan. Yang pertama, saudara, pelayanan yang benar, pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang dilakukan tanpa pamrih. Pelayanan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan baik dalam bentuk apapun. Jangankan uang. Saya percaya saudara-saudara melayani di gereja tentu tidak mengharapkan balasan berupa uang. Tetapi balasan itu bisa juga berupa sanjungan, bisa juga berupa pujian, bisa juga berupa acungan jempol. Nah, saudara, pelayanan yang sejati, pelayanan yang benar adalah pelayanan yang tidak mengharapkan itu semua. Tentu saja menerima apresiasi itu bagus. Tentu saja menerima pujian, menerima acungan jempol itu menyenangkan hati kita. Tapi mari, bukan itu yang menjadi motivasi kita melayani. Karena kalau itu menjadi motivasi kita dalam melayani, maka ketika kita tidak lagi mendapatkan pujian, ketika pelayanan kita dilakukan dalam senyap, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang memuji, ketika kita tidak lagi mendapatkan apresiasi dalam pelayanan kita, ketika pelayanan kita dianggap biasa-biasa saja, maka mungkin kita akan undur dari pelayanan. Kalau motivasi kita adalah pujian, sanjungan, apresiasi, atau bahkan balasan berupa uang, penghormatan, atau apapun. Yang kedua, saudara, pelayanan yang benar, pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang dilakukan dengan sukacita, pelayanan yang dilakukan dengan sukarela, pelayanan yang tidak
dibebani dengan keterpaksaan. Pelayanan yang dilakukan bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena diancam apalagi. Tapi nggak ada pasti ya pelayanan gereja yang diancam. Pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang dilakukan dengan enteng, dengan hati yang ringan, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang punya niat melayani sesama karena saya suka melakukannya. Ada satu nyanyian Teze yang saya sangat senang. Nyanyian itu berjudul Jubilate Servite. Nyanyian itu berbunyi begini. Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia, servite Domino in laetitia. Jubilate Deo omnis terra, serukanlah nama Tuhan, hai segenap negeri. Servite Domino, layanilah Tuhan. In laetitia, dalam sukacita. Layanilah Tuhan dalam sukacita. Nyanyian itu mau mengajak kita ketika kita mau melayani Tuhan melalui pelayanan kita kepada sesama. Lakukanlah itu dengan sukacita. Lakukanlah itu dengan bahagia. Jadi saudara bukan melayani supaya bahagia. Saudara melayani bukan supaya senang. Saudara melayani bukan supaya merasa ada damai. Tapi saudara melayani karena itulah sukacita saudara. Saudara melayani karena itulah bahagia saudara. Saudara melayani karena itulah wujud damai saudara. Sehingga kedamaian, sukacita, kebahagiaan bukan menjadi hasil dari pelayanan itu, tapi justru menjadi awal dari pelayanan itu. Melayani dengan sukacita, itulah pelayanan yang sejati, pelayanan yang memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan kalau saudara dan saya melayani dengan sukacita, dengan bahagia, dengan gembira, dan dengan penuh damai. Dan yang ketiga, pelayanan yang sejati, pelayanan yang benar adalah pelayanan yang saudara dan saya lakukan karena Tuhan menghendakinya. Bukan karena kita disuruh-suruh, bukan karena kita dipaksa-paksa, bukan karena tuntutan program kegiatan, bukan karena disuruh oleh atasan kita, bukan karena disuruh oleh orang tua, oleh pasangan, atau oleh siapapun, tapi kita melayani sesama karena kita tahu satu hal, bahwa Tuhan menghendakinya. Saudara-saudara terkasih, kalau kita menyadari bahwa kita melakukan sesuatu karena Tuhan menghendakinya, maka apapun respon sesama kita terhadap pelayanan kita, itu tidak menjadi soal buat kita. Dengan kata lain, kalau pelayanan kita diterima dengan baik oleh sesama, maka kita katakan puji Tuhan. Namun kalau pelayanan kita tidak diterima oleh sesama, kita juga katakan puji Tuhan. Karena kita melakukan pelayanan itu bukan karena disuruh, bukan karena kita dipaksa, tapi karena kita tahu Tuhan yang menghendakinya, dan karena kita melakukannya, maka segala pujian adalah bagi Tuhan yang memberikan pelayanan itu. Nah, sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita menyadari bahwa kalau kita melayani untuk kemuliaan Tuhan, maka kita melakukan pelayanan-pelayanan itu tanpa pamrih, tanpa pengharapan diberi apresiasi apapun. Dipuji nggih puji Tuhan, nek mboten dipuji nggih puji Tuhan juga. Kini kita juga menyadari saudara bahwa kita melayani Tuhan, bahwa kita melayani untuk memuliakan Tuhan adalah ketika kita melakukannya dengan bahagia, dengan sukacita. Bukan supaya sukacita, bukan supaya bahagia, tapi karena saya sukacita, karena saya bahagia, maka saya melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita melayani Tuhan bukan karena disuruh manusia, bukan karena diperintahkan atasan, bukan karena disuruh siapapun, melainkan karena kita tahu Tuhan yang menghendaki kita melakukannya. Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus, di masa pandemi ini ada banyak kondisi, ada banyak situasi di mana saudara dan saya diundang untuk melayani sesama,
untuk hadir bagi sesama. Sebagaimana Yesus yang memberi makan banyak orang kelaparan. Sebagaimana Yesus yang hadir di tengah kegalauan para murid. Mari kita melayankan karya kasih kita demi kemuliaan Tuhan. Dan mari kita memuliakan Tuhan dengan karya kasih kita. Tidak boleh ada yang tinggal diam di tengah-tengah pandemi ini. Masing-masing kita harus berbuat bagi sesamanya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kini kita menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, kembali kami datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur atas sabda Tuhan yang sudah Engkau karuniakan bagi kami. Kami boleh belajar untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya melalui kata-kata kami, bukan hanya melalui nyanyian atau kidung yang kami lantunkan, melainkan melalui sepenuh hidup kami yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, melalui segenap pelayanan kami yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dan biarlah kuasa itu bekerja di dalam diri kami semata-mata untuk kemuliaan dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk mendatangkan sanjungan bagi diri kami sendiri. Bukan untuk mendapatkan pamrih bagi diri kami sendiri. Tetapi semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami melakukannya dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kami damai dan sukacita. Dan biarlah Tuhan kami melakukannya bukan karena kami disuruh-suruh, bukan karena kami diperintah-perintah, melainkan kami melakukannya karena kami tahu Tuhan yang menghendaki kami untuk melayani-Mu melalui pelayanan kami bagi sesama. Ya Bapa, di dalam doa ini kami juga mendoakan sahabat-sahabat kami yang di dalam kesusahan dan pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang berduka, mereka yang kehilangan, mereka yang sedih. Tuhan kiranya kuatkan, Tuhan kiranya bangkitkan, Tuhan kiranya sembuhkan, Tuhan kuatkan, sembuhkan, dan pulihkan mereka. Biarlah duka cita, ratap tangis, keluh kesah, boleh Engkau gantikan dengan sukacita dan kekuatan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi gereja-Mu GKJ Bekasi Timur. Biarlah kami boleh terus membangun jemaat, menjadi jemaat yang peduli dengan warga gereja, peduli dengan warga masyarakat, peduli dengan dunia di sekitar kami, peduli dengan apa yang menjadi pergumulan masyarakat di sekitar kami. Ya Bapa, tolonglah gereja kami Tuhan, untuk menjadi garam dan terang tengah-tengah kehidupan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah setiap pemimpin dan pelayan di tengah-tengah gereja, mampukan para pemimpin pelayan gereja untuk menggembalakan umat-Mu. Tolonglah para aktivis, para pengurus komisi, para pengurus kelompok, bebadan-bebadan pelayanan gerejawi, para penatua, diaken, pendeta, untuk boleh melakukan pelayanan dengan sukacita, tanpa pamrih, dan semata-mata karena Engkau menghendaki kami untuk terus melayani. Dan gerakkan kami semua Tuhan, umat-Mu, segenap warga jemaat-Mu, untuk juga boleh ambil bagian di dalam pelayanan gerejawi. Dan biarlah Tuhan terus memampukan kami dan memperlengkapi kami untuk melakukan itu semua semata-mata hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah negeri kami Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tolonglah pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk sungguh-sungguh mengentaskan masyarakat dan bangsa kami dari kondisi pandemi ini. Tolonglah para tenaga kesehatan yang melayani di rumah-rumah sakit ataupun di fasilitas-fasilitas kesehatan. Tolonglah juga para pemerintah daerah untuk juga boleh menjalankan program vaksinasi, sehingga segenap masyarakat kami boleh semakin terlindungi dan pada akhirnya akan tercipta kekebalan bersama di tengah-tengah bangsa kami.
Ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan kami, jalan hidup kami. Baik kami senang maupun kami susah. Baik kami sehat maupun kami sakit. Semuanya biarlah di tangan-Mu kami serahkan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu ya Allah, sampai selama-lamanya. Amin. Umat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan abad, kita perbarui iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, segenap hidup kita adalah milik Tuhan, dan hidup yang kita jalani adalah anugerah-Nya. Panggilan melayani sesama adalah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan. Marilah panggilan tersebut kita wujudkan melalui persembahan yang kita kumpulkan, agar melalui gerejanya misi pelayanan semakin terwujud dan semuanya bagi kemuliaan Allah. Persembahan ibadah minggu ini kita dasari dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita serahkan persembahan dan ungkapan syukur kita kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa pengucapan syukur, dilanjutkan dengan doa Bapa kami, dan diakhiri dengan
karena Engkaulah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah pada hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Pada kesempatan ini, kami akan memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, baik besar, kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita jalani adalah proses bertumbuh untuk menghasilkan buah, yaitu menjalankan tugas pelayanan dengan sepenuh hati. Seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus, yaitu semua yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah. Marilah kita wujudkan panggilan tersebut dengan tetap berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakat-Mu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karya-Mu bagi manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Allah, usahakanlah hidupmu untuk senantiasa bermakna bagi sesama, dan teruslah bertumbuh dalam iman, serta hasilkanlah buah-buah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan kiranya semua itu semata-mata hanya demi kemuliaan Allah. Mari kini kita mohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu
damai sejahtera. Amin.
Shalom teman-teman, aku Keja dari Komisi Remaja ingin mengajak kalian untuk join PA Remaja yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2021 jam 7 malam yang akan dibawakan oleh Mas David dengan tema Jangan Takut Melalui Zoom. Tuhan memberkati. Di masa pandemi COVID-19, para orang tua mesti berjuang lebih ekstra untuk keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak. Hasil survei nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak-anak mendapatkan kekerasan fisik selama pandemi COVID-19. Anda sering marah kepada anak. Anak Anda ngegas terus. Disuruh ambil bawang, yang diambil gawang. Disuruh belajar tentang entok, malah main TikTok. Itu kan keluh kesah Anda? Tenang, Anda tidak sendiri. Ayo curhat bersama kami di webinar Komisi Anak GKJ Bekasi Timur tanggal 9 Agustus bersama Yayasan Eureka. Mari bersama membuat Heart Connection dengan anak. Kepercayaan terbangun, niscaya masalah lenyap. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera. Shalom, dalam rangka persiapan webinar untuk orang tua jemaat Komisi Anak GKJ Bekasi Timur, kami panitia membuat pre-webinar survei. Kami mohon Bapak Ibu orang tua jemaat Komisi Anak bersedia mengisinya dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.